Kemudahan dalam berinvestasi dari pemerintah daerah dan pusat membuat beragam produk dari Banyuwangi, Jawa Timur mampu menembus pasar luar negeri. Salah satunya produk ikan kaleng asal Muncar yang telah merambah ke 80 negara di seluruh benua. Target kami adalah 6.000 kontainer per tahun, Pak. Iklim investasi yang menjanjikan membuat perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur bisa lebih leluasa dalam berproduksi dan ekspansi pasar. Bahkan, adanya kemudahan dalam berinvestasi dari pemerintah daerah dan pusat membuat berbagai produk asal Banyuwangi bisa menembus pasar luar negeri. Di tahun 2025, tercatat nilai ekspor produk dari asal Kabupaten Banyuwangi meningkat dari 177,8 juta dolar AS di 2023, kini naik menjadi 196 juta US dollar pada 2025. Bahkan ikan kaleng asal Banyuwangi ini juga telah merambah 80 negara yang tersebar di seluruh benua. Salah satu perusahaan di Banyuwangi yang rutin mengekspor produk ke puluhan negara di 5 benua itu adalah PT Pacific Harvest Indonesia. Perusahaan ini memproduksi ikan dalam kaleng dan rutin mengirim ratusan kontainer setiap bulannya, termasuk mengekspor ikan dalam kaleng sebanyak 6 kontainer ke negara Mozambik dan Tanzania dengan nilai mencapai 157.000 US dollar. Ekspansi ekspor perusahaan ini tak lepas dari berbagai kemudahan dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan juga pusat. Ekspor kali ini juga merupakan pengiriman perdana ikan dalam kaleng dengan fasilitas kawasan berikat dari Dirjen Bea dan Cukai. Dengan fasilitas tersebut, perusahaan mendapat kemudahan dari sisi impor bahan baku dan juga ekspor produk. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Agus Sudarmadi menegaskan kalau Banyuwangi merupakan daerah yang potensial untuk investasi. Untuk itu, pemerintah memberi beberapa kemudahan supaya para eksportir bisa lebih bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya dengan fasilitas kawasan berikat seperti yang diterima oleh PT Pacific Harvest Indonesia. Dengan fasilitas tersebut, perusahaan yang bahan baku produknya berasal dari impor akan mendapat pembebasan bea masuk dan penundaan pajak. Perusahaan yang luar biasa, dia menerima fasilitas yang disebut dengan kawasan berikat. Artinya kami dari pemerintah sangat support dengan memberikan fasilitas seperti pembebasan bea masuk, penundaan pajak dan sebagainya dalam rangka apa? Untuk menumbuh kembangkan ekonomi. Karena diharapkan ketika diberikan kemudahan di depan, maka ekonomi dari perusahaan akan bergerak, pasar menjadi kompetitif buat mereka, dan diharapkan dalam jangka panjang itu akan dapat memenuhi juga saling membantu lah antara government to business bahkan satu institusi. Nah pada hari ini PT Harvest Pacific Pacific Harvest Indonesia ini luar biasa. Kita jarang sekali ya kadang-kadang. Ini ekspornya adalah ikan gitu ya. Kurang lebih 2 kontainer ke negara Mozambik dan juga 2 kontainer ke negara Kongo. Dengan jumlah barang ekspor total nilainya adalah 157.000 US dollar atau kurang lebih sekitar 2,7 miliar rupiah. Itu diberikan betul fasilitas buat teman-teman karantina tadi mensupport ya, ke depan kita akan selalu berkolaborasi bagaimana dengan kolaborasi antar pemerintah ini itu akan mampu memutus kendala-kendala atau bottleneck di rantai pasok. Bahkan kami ketika ini nanti PT Harvest mendapatkan fasilitas misalnya seperti authorized economic operator, maka negara akan menjadi guarantor. Kami akan mengatakan kepada negara lain bahwa PT Pacific Harvest karena sudah mendapatkan sertifikat AEO, mendapatkan sertifikat dari karantina juga dari Bea Cukai dan lain dari instansi lainnya, maka kami negara akan menjamin bahwa apa yang diekspor itu benar, kualitasnya dan sebagainya. Untuk apa? Meningkatkan kompetitivitas. Luar biasa ya. Karena Banyuwangi ini semakin berkembang, Jawa Timur juga semakin berkembang sebagai pilihan investasi setelah ada beberapa kejadian di beberapa daerah banyak pindah ke sini. Tahun lalu kita kurang lebih 25 perusahaan baru investor dengan nilai kurang lebih tadi sekitar 30 triliun investasi. Tahun ini di 2025 baru. Nah ini kan mereka tadi disebutkan bahan-bahan baku impor. Nah dari impor itu kita tunda, tidak dipungut di awal. Karena apa? Pemungutan pajak dalam rangka impor itu ketika digunakan dalam negeri untuk melindungi industri dalam negeri. Karena dia tidak digunakan dalam negeri, hanya dimasukkan untuk diolah di kawasan yang betul-betul terjaga, maka itu kita tidak pungut. Termasuk juga penundaan pajak dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia diekspor itu dianggap sebenarnya memindahkan proses di luar negeri ke dalam negeri. Nah, jadi kompetitif. Ini bersifat permanen Pak ya? Oh, permanen. Sepanjang Ada berapa yang sudah diberikan? 4 sekarang. Mana saja? Jadi PT Pacific Indonesia, terus PT Bovi, Top Nutrisi, satu lagi apa tadi? Lundit. Ada 2, Bovi. Satu lagi, ntar ada 2. Dan kelihatannya yang ke kami itu makin banyak nih Bu.
Tapi ini adalah bukan kompetisi sebenarnya, kolaborasi atas nama Indonesia, kita sama-sama menggempur pasar ekspor di luar. Pasti berpengaruh. Makanya negara kan terus mengirimkan untuk tim perundingan. Tetapi yang kita lakukan selain memang perundingan tadi, di kita juga di internal pemerintah. Pemerintah keras sekali saat ini. Pokoknya yang menghambat perizinan, yang kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah yang tidak mampu memberikan kepastian performance indicator misalnya perizinan, maka kita pangkas. Salah satu langkah yang kita lakukan di Bea Cukai adalah kita tetap memperhatikan syarat-syarat dari kementerian lembaga terkait lainnya. Tetapi ketika tidak ada kepastian terkait penyelesaiannya, misalnya izinnya kapan bisa selesai dari teman-teman, maka kita anggap dengan mendaftarkannya itu sudah selesai. Nanti selebihnya proses berjalan, diteruskan, tapi tidak boleh menghambat. Karena kebayang, kalau ini berhenti hanya karena menunggu izin dan lain sebagainya, padahal itu izin bisa dipercepat, baik berapa tenaga kerja dan lain sebagainya. Tadi tenaga kerja di sini kita udah sampai 60 ribuan ya untuk kawasan serikat ini. Sementara itu menurut Charlie Amiroto, manajer marketing PT Pacific Harvest Indonesia, menjadi kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi sangat diuntungkan dari bahan baku ikan yang bisa didapat dengan mudah di perairan Muncar hingga Bali. Satu Afrika aja ya, satu Afrika itu bisa menyerap kurang lebih 1 bulan seadanya. Mau 200 kontainer, kalau satu kontainer nilainya kurang lebih kan 1 miliar. Jadi ya 200 miliar per bulan. Continue ya. Semua tergantung dari capacity, kemampuan supply. Kalau marketnya di daerah-daerah itu pasti selalu ada. Semua tergantung dari produk itu sendiri ya. Contoh produk kami memang enggak pasarnya di US, memang ada pasar USA, tapi enggak sebesar kalau pasar yang non USA untuk kami. Jadi kami nggak affected ya. Tapi kita juga nggak bisa bilang Indonesia nggak affected. Pasti saya yakin affected, mungkin kayak produk-produk lain, produk perikanan lainnya, itu pasti akan sangat affected, ya kan? Jadi ya kayak misalnya udang mungkin affected karena pasar udang adalah Amerika. Tapi kalau sarden ini lebih ke Afrika, Timur Tengah, Eropa, Australia ada, Jepang, China. Kanada juga ada. Kita ada tuna. Kemarin kan teman-teman media juga udah datang pelepasan tuna kita juga. Di situ ada pasar Amerika ya ada, pasar Kanada ada, tapi pasar non Amerika, non Kanada juga banyak sekali. Ya, Timur Tengah ke Saudi dan lain-lain. Oh iya, ya, terus kami pasti akan ekspansi dan target kami adalah menjadi yang terbesar di dunia dan dikenal melalui ikan-ikan yang ada di sini. Kita melakukan terobosan supaya Indonesia semakin dikenal, bukan cuma Thailand ataupun Vietnam doang yang dikenal untuk ekspor. 6.000 kontainer tadi ya per tahun. Ya. Persediaan bahan baku Ya tadi saya cerita bahan baku kan keliling dunia, makanya jadi bahan baku pasti ada di Muncar. Dari saya kecil sampai sekarang bahan baku ada di Muncar, di Banyuwangi, di Bali, di Laut Bali juga banyak, di Ambon juga banyak. Indonesia ini kaya sekali, luar biasa kaya. Jadi tapi kadang-kadang yang namanya ikan kan kita nggak tahu, walau-walam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.